Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Tahun 2002, Pak Harto melamun di depan rumahnya dengan segelas kopi dan sebatang rokok. Beliau termenung dengan usia yang menginjak 40 tahun, sulit buat mencari pekerjaan. Beliau sadar kalau ngelamar di kantoran adalah hal yang tidak mungkin. Hingga tiba-tiba ada seorang temannya yang gabut seperti dirinya muncul entah dari alam mana, menegur Pak Harto yang udah mulai sedikit mengantuk. "Hei, udah jelek, ngelamun lagi," tegur Pak Hardi. "Pusing aing, naro lamaran gak dipanggil juga, dijadiin bungkus cabe iya," ucap Pak Harto. "Ya, lu kan udah tua, kantoran juga ogah nerima." "Iya, tahu gue juga, makanya pusing nih gue." Pusing terus minum baygon." Pak Hardi ini emang teman dekatnya pas kecil dulu. Saking dekatnya suka saling tarik-tarikan anu di empang sebelah. Pak Harto tipe orang yang asik menurut saya. Biarpun umurnya sekarang udah menginjak 50 tahunan lebih, tapi jiwa mudanya dan gaya ceritanya asik, sampai bikin saya lupa nama saya sendiri. Di saat sedang asik berdebat dengan kegabutan mereka berdua, datanglah malaikat tanpa sayap dan berkumis tebal melerai pertikaian mereka. "Kalian ini dari dulu ribut terus, sampai lupa anak di kamar mandi kelelep gayung," potong Pak Karno. Beliau adalah Pak RT di desa itu. Ternyata kedatangan Pak Karno membawa kabar baik untuk Pak Harto. Beliau ingin menawarkan pekerjaan kepada beliau. "Lo bisa nyetir nggak?" tanya Pak Karno. "Bisa dong, nyetir kuda aja gua bisa, ampe ngesot tuh kuda," jawab Pak Harto. "Yaudah, besok ikut saya ke rumah sakit jiwa." "Ngapain?" "Masukin elo lah tales," ucap Pak Karno yang kesel. Setelah itu Pak Karno pergi, menghilang di gelapnya malam dan dingin serta kabut. Dan setelah itu juga Pak Harto dan Pak Hardi melanjutkan bacotannya yang gak penting dari pagi tadi. Pak Harto yang sudah dijanjikan pekerjaan oleh Pak RT masih terlihat menikmati mimpi basahnya hingga meneteskan sebuah sumber air di kasur. "Woi, bangun, katanya mau ngelamar kerja," teriak sang bidadari di rumahnya. Mendengar suara itu Pak Harto langsung terbangun. "Iya, Pak Harto sayang sekali dengan istrinya. Tapi saya lebih nangkep kalau beliau takut dengan istrinya." Beliau bangun dan langsung bergegas kamar mandi. Ternyata Pak RT udah nunggu beliau di depan rumahnya sambil main tai kotok di kandang ayam Pak Harto. Pak Harto mandi macam pembalap MotoGP, kebelet boker, ampe-ampe beliau lupa sabunan atau emang biasa nggak sabunan. "Bu, saya berangkat ya, doain ya," teriak Pak Harto dari depan. "Bawel lu," jawab istrinya. Sungguh romantis sekali keluarga mereka. Pak Harto menghampiri Pak RT yang berada di kandang ayam. Mau maling ayam gua lo ya?" tanya Pak Harto. "Nggak level gua maling ayam lo yang cuma satu, dijual juga nggak laku. Ayo berangkat." "Ayo, saya tunggu dari tadi, kelamaan bapak datangnya," ucap Pak Harto. "Terbalik encu, gua yang nungguin lo dari tadi." Pak Harto dan Pak Karno berjalan menuju klinik yang berada tidak jauh dari desa.
Klinik tersebut berada di pertengahan antara desa A dan desa B. Jarak dari rumah Pak Harto ke klinik tersebut memakan waktu cuma 15 menit sampai. Kalau 1 jam, biasanya godain janda dulu sampai mereka dan langsung menemui pimpinan di klinik tersebut. Proses tanya-menanya macam kuis dan akhirnya Pak Harto diterima. Awalnya Pak Harto ingin menolak karena tidak setuju dengan jumlah gaji yang akan didapat. Tapi kebutuhan rokok mendesak, akhirnya beliau terima. Beliau lupa pada tanggal berapa saat itu, tapi beliau ingat itu adalah akhir tahun. Buat yang belum tahu akhir tahun, itu biasanya bulan Desember ya. Tapi beliau ingat pada hari Selasa dia mulai kerjanya. Saat itu beliau semangat banget. Ternyata seminggu di situ cukup gabut. Entah jahat atau enggak, beliau ngaku ngarep banget ada kejadian apapun itu biar bisa jalan keluar bawa ambulan tersebut. Baru kali ini dengar supir ambulan semangat ngangkut pasien kecelakaan. Hingga minggu kedua masuklah panggilan yang membutuhkan ambulan. Ada kejadian kecelakaan antara mobil dan motor di dekat desa B tapi agak jauh lagi. Setelah mendapat instruksi, Pak Harto langsung bergegas manasin mobil ambulannya. "Loh Pak, kok belum jalan?" tanya pimpinan klinik. "Iya Bu, saya panasin mobilnya dulu." "Aduh Bapak, keburu lewat nanti korbannya." Heran, masih sempatnya dia mikir manasin mobil dulu. Susah emang bawa Bapak. Pak Harto pun langsung meluncur ke TKP. Perjalanan ke sana menempuh waktu 30 menit. Karena jalan yang sempit dan juga banyak kebo yang lagi gibah di pinggir jalan yang bikin macet. Ditambah kesadaran orang Indonesia kalau dengar suara ambulan. Belaga budek. Akhirnya sampailah di TKP. Pak Harto sedikit kesulitan karena banyaknya warga yang berkumpul di sekitar. Sampai-sampai beliau teriak-teriak dari jendela agar pada minggir. Di sana udah ada petugas kepolisian yang berjaga. Tampak korban udah ditutupin pakai daun pisang dari kebun sebelah. Ternyata korbannya berasal dari pengendara motor, sementara pengendara mobil hanya cedera ringan. "Dari mana Pak?" tanya petugas polisi. "Dari surga Pak." "Ya dari klinik lah Pak. Ini dapat panggilan suruh angkut korban." Oh ya, monggo. Saya bantu ya Pak." Pertama kalinya Pak Harto melihat jenazah korban kecelakaan. Bakal beliau kenang terus. Saat korban masih ditutupi dengan daun pisang, Pak Harto masih biasa saja. Tapi pas daun pisangnya dibuka, gak pakai lama Pak Harto langsung muntah karena baru pertama kalinya melihat jenazah yang sedikit hancur. Melihat Pak Harto muntah, Pak polisi langsung bertanya keheranan. "Kenapa Pak? Baru pertama kali ya?" "Iya Pak, ini perdana saya bawa jenazah." "Ya wis kalau gitu, saya aja yang angkat, Bapak tunggu saja di mobil." Untung baik Pak polisinya. Setelah jenazah udah dalam mobil, Pak Harto langsung jalan menuju kembali ke klinik. Sendirian nyetir ditemenin jenazah korban kecelakaan itu bukan hal yang gampang, kata beliau. Ada tekanan batin, ketakutan, dan ditambah bau anyir darah menghiasi suasana dalam mobil. Sepanjang perjalanan Pak Harto hanya terdiam. Sekali, beliau melihat ke spion arah belakang berharap jenazah tersebut nggak bangun lagi. Syukurlah beliau sampai di klinik dan tidak ada kejadian ganjil. Pak Harto langsung panggil suster dan meminta dibawakan jenazahnya ke dalam. Saat Pak Harto ingin nutup pintu belakangnya, beliau lihat darah menggenang di lantai mobil. Darah tersebut cukup banyak dan sangat kental. Pak Harto langsung berinisiatif untuk membersihkannya di area belakang klinik. Saat membersihkan pun beliau tak ada pikiran yang aneh-aneh. Kejadian pun gak ada sama sekali. Semakin lama bekerja di sana, pengalaman Pak Harto membawa jenazah pun semakin banyak. Mulai dari korban kecelakaan, orang sakit,
Dari yang saat menjemput masih hidup hingga meninggal di perjalanan sudah dialamin semua. Pak Harto mulai terbiasa dengan semuanya. Udah terbiasa juga melihat korban kecelakaan. Kejadian-kejadian aneh pun belum pernah Pak Harto alami selama bekerja di sana. Bahkan beliau ngarep nggak ada kejadian tersebut. Hingga akhirnya kejadian yang tidak Pak Harto harapkan terjadi. Malam itu, pukul 11 malam Pak Harto berada di rumah karena kebetulan klinik udah dapat supir ambulan lain agar bisa bekerja secara bergantian. Kebetulan juga malam itu terjadi kecelakaan antara motor dengan motor yang juga menewaskan kedua pengendara tersebut. Pak Harto yang sudah bersiap ingin tidur, dikagetkan dengan suara gedoran pintu rumahnya. Duk 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 duk. Pak Harto, Pak, teriak suara dari luar rumahnya. Pak Harto yang kaget dan bingung langsung bangun dan menuju pintu depan. Loh, Jamal, ada apa ya? Kok kayak panik begitu? Tanya Pak Harto. Jamal adalah salah satu petugas security di klinik tersebut. Pak, ada kecelakaan dan butuh ambulan sekarang. Loh, si Kardi kemana emangnya? Nggak tahu, Pak. Saya cari-cari nggak ada di klinik. Ayo, Pak, cepetan. Karena terburu-buru, Pak Harto langsung cepet-cepet pakai bajunya. Padahal udah ada niatan mau malam Jumatan dengan istrinya. Oh iya, Pak Ardi ini adalah salah satu supir ambulan di klinik tersebut ya. Masih muda juga. Pak Harto dan Jamal langsung menuju klinik dengan kecepatan tinggi. Motor butut Jamal dipaksa untuk berlari cepat di gelapnya malam. Setelah sampai klinik, Pak Harto langsung menuju garasi mobil ambulan tersebut. Manasin mobil sebentar dan langsung gas ke TKP. Tapi baru sampai ke gerbang, di depan klinik Pak Harto ngerem mendadak. Jamal, lo nggak ngasih tahu di mana lokasi kecelakaannya? Lah, saya kira Bapak tahu. Abis main ngegas aja, nggak pakai nanya. Itu Pak, deket desa B tapi sonoan dikit. Oh, oke. Lokasi kecelakaan kali ini lumayan jauh dari tempat pertama kalinya Pak Harto angkat jenazah korban motor dan mobil tersebut. Perlu waktu hampir 1 jam perjalanan ke TKP. Pak Harto berharap masih sempat untuk menolong korbannya. Syukurlah Pak Harto dapat memotong waktu tempuh hingga menjadi 40 menit dan sampai di TKP. Sayangnya, kedua korban sudah tidak dapat tertolong. Keduanya sudah dinyatakan meninggal dunia oleh polisi. Pak Harto langsung mengambil kantung jenazah di belakang, lalu membawanya ke samping korban tersebut. Yang satu laki-laki berumur sekitar 30 tahunan, dan satu lagi anak kecil berumur sekitar 15 tahunan. Pak Harto kaget karena bagaimana mungkin bisa anak kecil ini diizinkan oleh orang tuanya untuk membawa motor malam hari seperti ini. Kondisi kedua jenazah berbeda, tapi kata Pak Harto, kondisi paling parah yaitu ya anak kecil tersebut. Kondisinya kepalanya terbelah di tengah sampai hidungnya, dan kedua tangannya patah. Mukanya penuh dengan darah yang berasal dari belahan kepalanya tersebut. Pak Harto hanya bisa ikhtifar melihatnya. Sementara korban satunya lagi tak terlalu parah, namun dugaannya adalah tulang rusuk yang remuk dan juga benturan di kepalanya. Pak Harto melihat motor dari kedua korban tersebut ngeri karena benar-benar udah nggak berbentuk. Dibantu polisi, Pak Harto angkat jenazah tersebut ke dalam mobilnya. Setelah itu Pak Harto langsung pamit ke polisi dan kembali menuju klinik. Ini adalah pertama kalinya Pak Harto bawa jenazah korban kecelakaan di malam hari. Yang namanya desa, pasti masih banyak pohon-pohon tinggi di sekitar jalannya. Lampu pun hanya sekedarnya juga. Untungnya, lampu mobil ambulan tersebut masih berfungsi baik. Pak Harto menjalankan mobilnya tidak terlalu kencang karena takut ada hewan warga yang tiba-tiba nyebrang. Jalan menuju desa B dari TKP harus melewati sedikit hutan dan jalan yang kelok-kelok.
Di situ pun nggak ada lampu sama sekali, hanya lampu mobilnya aja yang nerangin jalan tersebut. Saat mobil memasuki wilayah tersebut, tiba-tiba Pak Harto merasa merinding. Pikirannya mulai sedikit halu, tapi cepat-cepat ditepis oleh Pak Harto dengan memikirkan hal-hal lain agar tidak terbawa suasana. Rasa merindingnya makin kuat. Malam-malam, pukul 1 pagi, lewat di jalan dengan jenazah korban kecelakaan itu mengerikan, kata Pak Harto. Di sini nyali Pak Harto mulai sedikit kendur. Dia mulai sedikit panik dan kadang-kadang melihat spion ke arah belakang. Pak Harto sedikit menaikkan kecepatan mobilnya. Dalam hatinya pun dikencangkan doa-doa agar tidak terjadi apa-apa. Namun, mungkin ini adalah hari sialnya Pak Harto. Di saat sedang fokus menyetir, samar-samar di tengah suara mobil, beliau mendengar sebuah suara resleting seperti terbuka. Seret. Pak Harto makin gak karuan. Beliau mulai berkeringat. Arah suara tersebut berasal dari arah belakang, yang berarti dari kantung jenazah tersebut. Pak Harto melihat spion belakang. Pelan-pelan, matanya melirik dan syukur tidak ada apa-apa. Suara bukaan resleting tersebut hilang. Tapi kali ini tercium bau anyir darah yang cukup kuat. Beliau makin kuat menyebut-nyebut dalam hatinya. Pikirannya udah mulai kacau saat itu. Beliau menginjakkan gas mobilnya makin dalam, tak peduli lagi ada lubang atau tidak. Di saat panik tersebut, Pak Harto kembali melihat ke belakang. Pak Harto kembali mencoba melirik ke arah spion belakang dan terlihat hal yang sangat tidak diharapkan oleh Pak Harto saat itu. Dalam gelap, Pak Harto melihat sosok dari spion sedang duduk melihat ke arah depan. Tak percaya dengan apa yang beliau lihat, untuk meyakinkan hatinya, Pak Harto mencoba menengok ke belakang dan benar saja. Pak Harto melihat salah satu jenazah tersebut duduk. Sosok anak kecil tersebut dengan muka yang penuh darah melihat Pak Harto. Melihat itu, Pak Harto langsung membuang mukanya ke arah depan dan beristighfar sekuat-kuatnya. Dengan keadaan panik itu pun, sangat beruntung masih bisa mengendarai mobilnya dengan baik. Pak Harto hanya bisa berdoa dalam hati. Beliau udah nggak berani buat ngelirik ke arah spion mobilnya. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Pak, tolong Pak, sakit. Dek, jantung Pak Harto seakan berhenti mendengar suara tersebut. Sejujurnya saat itu badan beliau sudah mulai lemas, seakan tenaganya diserap oleh sosok anak kecil tersebut. Pak, tolong Pak. Kembali, suara tersebut makin membuat Pak Harto ketakutan. Beliau mau berhenti dan kabur ninggalin mobil, tapi saat itu berada di tengah hutan. Nggak ada hal yang bisa beliau lakukan saat itu. Hanya bisa berdoa aja dan mencoba menguatkan nyalinya. Itu adalah hal yang nggak bisa saya lupain. Benar-benar deh, badan lemes banget, cerita Pak Harto. Mobil mulai memasuki desa B. Pak Harto sedikit tenang, karena sudah mulai ada penerangan di jalan. Beliau coba beraniin diri lagi buat melirik ke arah spion. Kali ini, sosok anak kecil tersebut sudah nggak ada. Entah mengapa, sepanjang perjalanan dalam desa B tersebut tidak terjadi apapun. Namun, saat mobil kembali meninggalkan desa B dan memasuki hutan menuju klinik, kembali Pak Harto ketakutan luar biasa. Di saat sudah tenang-tenangnya, ada suara tangisan. Suara tersebut lirih dan pelan. Awalnya Pak Harto tak percaya, namun makin lama suara tersebut makin jelas. Mendengar suara tangisan itu, kembali Pak Harto merinding luar biasa. Beliau coba melirik ke arah spion dan tak ada apapun. Namun beliau yakin suara tersebut berasal dari arah belakang. Suara tersebut, suara anak kecil. Iya, Pak Harto yakin itu suara berasal dari salah satu korban tersebut.
Makin lama suara tangisan itu makin keras. Pak Harto kali ini benar-benar sudah lemas. Badannya seakan-akan benar-benar tidak kuat lagi buat nyetir. Pak Harto memberanikan diri buat melihat ke belakang. Pelan-pelan, beliau gerakkan kepalanya. Dan benar saja, suara tersebut berasal dari salah satu kantung jenazah itu. Kantung jenazah yang Pak Harto yakin itu isinya adalah korban anak kecil tersebut. Beliau kembali melihat ke arah depan dan kembali berdoa. Selama 15 menit suara tangisan itu menemani Pak Harto, hingga sampailah beliau di klinik pukul 2:30 kurang. Tanpa basa-basi Pak Harto langsung menuju, berhenti dan keluar dari mobil. Dia meminta Jamal untuk mengeluarkan jenazah tersebut. Jamal melihat muka Pak Harto pucat, langsung bertanya kenapa. Tapi Pak Harto tidak menjawabnya agar si Jamal tidak ikut ketakutan. Setelah jenazah dikeluarkan, Pak Harto menutup pintu mobil dan kembali melihat genangan darah segar di lantai mobilnya. Karena lelah, Pak Harto berinisiatif esok hari saja membersihkannya. Beliau langsung memarkirkan mobil tersebut di garasi klinik dan bergegas ke arah mes yang disediakan untuk beristirahat. Bayang-bayang wajah korban tersebut masih terbayang di pikirannya Pak Harto, hingga membuat beliau susah tidur. Padahal saat itu beliau benar-benar capek dan ngantuk, tapi susah buat meremin matanya. Setelah membaca doa, akhirnya tertidurlah beliau. Sialnya saat itu juga beliau bermimpi didatangi oleh jenazah anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut seperti memberi pesan, tapi beliau lupa apa pesannya karena sudah terlalu lama kejadiannya. Jam 9 pagi Pak Harto bangun. Beliau langsung mandi dan bersiap-siap standby kalau ada panggilan lagi. Gak lupa Pak Harto cuci dulu bekas genangan darah semalam. Tapi agak susah karena sudah cukup mengering. Kejadian aneh di mobil ambulans tersebut mulai bermunculan setelah mengangkut jenazah korban kecelakaan itu. Mulai dari bekas darah yang selalu muncul hingga mobil menyala dengan sendirinya juga. 2 hari setelah kejadian itu, Pak Harto mendapat tugas buat nganter pasien yang meninggal dunia di klinik ke rumahnya. Pasien itu meninggal karena serangan jantung. Otomatis, nggak ada darah yang keluar dari tubuh jenazah itu. Rumah jenazah itu ada di Desa B. Cuma 15 menit saja perjalanannya. Tapi ada keanehan yang terjadi, kata Pak Harto. Saat perjalanan menuju ke rumah duka, nggak ada satupun keluarga yang nemenin jenazah di mobil itu. Entah kenapa, mereka lebih milih buat naik motor. Pak Harto nggak pikirin, ya dia manggut-manggut aja, karena sudah tugasnya. Dari pihak keluarga nuntun mobil di depan naik motor. Waktu itu jam menunjukkan pukul 21 malam. Jalan yang sempit bikin kecepatan mobil nggak bisa kenceng. Pak Harto harus hati-hati karena lagi-lagi ketemu kumpulan kebo lagi gibah di pinggir jalan. Ngeselinnya, motor-motor itu main jalan saja, tidak lihat-lihat ke belakang. Makin lama, jarak motor sama mobil makin jauh. Pas di kelokan tajam, motor sudah tidak kelihatan oleh Pak Harto. Karena nggak mau ketinggalan dan nyasar, Pak Harto menambah sedikit gasnya buat mengejar. Pas kelokan sudah lewat, Pak Harto melihat lampu belakang itu motor dari kejauhan. Dalam hatinya bersyukur karena masih kekejar. Karena nggak mau ketinggalan lagi, Pak Harto makin tambah gas mobilnya biar lebih mendekat. Pas jarak mobil sama motor sudah dekat, samar-samar Pak Harto melihat pengendara motor itu. Beliau bingung. Kok kenapa itu yang bawa jadi sendiri? Padahal tadi berdua pas jalan dari klinik. Beliau pakein lampu jauh. Ternyata benar. Itu pengendara motornya cuma satu. Yang aneh dan buat Pak Harto kaget, bukan main adalah posisi kepala pengendara tersebut dalam posisi melihat ke belakang dan badannya ke arah depan. Jadi posisi kepala itu benar-benar tegak lurus, bukan menoleh. Dan wajahnya itu mirip dengan anak kecil korban kecelakaan 2 hari lalu yang kepalanya terbelah.
Nggak pakai basa-basi, Pak Harto langsung ngerem mobilnya secara mendadak. Tapi ada yang lebih aneh lagi, yaitu pas Pak Harto ngerem tiba-tiba, ada bunyi benda yang nabrak dari bagian belakang mobilnya. Pak Harto yang kaget langsung lihat ke spion belakang, tapi gelap. Beliau langsung turun dari mobilnya. Pas sudah sampai belakang, beliau bukan kaget bukan main, karena ternyata motor keluarga dari jenazah yang Pak Harto bawa itu yang menabrak. Antara bingung dan kaget, Pak Harto cuma bisa diam. Dua pengendara itu ngomel-ngomel ke Pak Harto karena ngerem mendadak dan bikin mereka menjadi nabrak. Perasaan dari berangkat tadi itu mereka ada di depan Pak Harto. Beliau langsung bantu mereka bangun. Walaupun itu orang dua ngoceh-ngoceh, tapi tidak ditanggepin sama Pak Harto. Wong orang lagi pangling, palanya nyari nalar, ngapa bisa orang dua ini ada di belakang. Setelah bangun, Pak Harto sempetin minta maaf karena udah ngerem mendadak. Habis itu ditanya, kok bisa mereka ada di belakang mobil? Padahal pas dari klinik itu, Pak Harto ngelihat mereka ada di depan. Jawabannya lebih mengejutkan lagi. Justru kata mereka, Pak Harto lah yang tiba-tiba jalan duluan ninggalin mereka berdua. Mau nyali pun susah karena jalan sempit dan kadang Pak Harto ngebut kalau jalannya halus. Pak Harto cuma bisa diam, mau ngomong juga bingung, takut mereka nggak percaya. Ya sudah, langsung diajak lanjut jalan saja. Sekarang Pak Harto yakinin matanya kalau mereka di depan nuntun jalan sebelum jalan. Orang yang bawa motor bilang kalau rumah dukanya sudah kelewatan. Di sini Pak Harto bingung lagi. Ternyata sosok anak kecil korban kecelakaan itu yang bikin Pak Harto nyasar. Udah bikin nabrak, nyasar pula. Lengkap sudah kesialan Pak Harto malam itu. Beliau cuma ngarep nggak dilaporin ke atasannya. Takut kena pecat kalau dilaporin. Kali ini penumpang di motor itu nemenin Pak Harto. Biar nggak nyasar, sepanjang perjalanan Pak Harto minta maaf nggak berhenti-berhenti macam cowok lagi diambekin ceweknya. Karena minta skincare tapi nggak dibeliin. Akhirnya sampailah di rumah duka. Pak Harto langsung turunin jenazahnya dan mobil dan bantu bawa ke dalam rumah. Setelah selesai, beliau pamit buat balik ke klinik, nggak lupa juga minta maaf seperti lebaran. Di perjalanan balik, pikiran Pak Harto nggak menentu. Kok bisa dia dijalin sama sosok anak kecil itu? Apa salahnya hingga sampai digituin? Untung aja jalan balik ke klinik nggak ada apa-apa. Sampai di klinik dia langsung parkirin mobilnya terus rebahan di sofa. Tetap masih mikirin kejadian itu sampai nggak ngerasa ketiduran. Bangun-bangun sudah pagi. Beliau langsung siap-siap balik ke rumah karena ganti shift. Supirnya bukan bocah yang dulu lagi, udah ganti. Yang lama dipecat. Ternyata pas dicariin itu bocah balik ke rumah disuruh ngangkat jemuran sama emaknya. Jam 10 Pak Harto sampai rumah. Istrinya lagi sibuk ngadu ayam sama tetangga sebelah. Baru pulang Pak? Tanya bininya. Iya. Oh iya lupa. Pak Harto langsung mandi biasa biar janda sebelah rumahnya kesemsem. Pantes saja bininya galak, udah tua masih doyan godain janda. Padahal itu janda umurnya 70 tahun. Katanya sih dulu bening pas umur 20 tahunan. Asem. Lanjut. Pak Harto hari ini mau nikmatin masa liburnya setengah hari. Seperti biasa, ngopi sambil bengong di depan rumahnya. Istrinya di dalam rumah, sibuk bersih-bersih sambil nyanyi dangdut favoritnya. Lagi asik-asiknya ngayal jorok, Jamal nongol bikin ambyar. Pak, woi, Pak. Ayolah lo Jamal, ganggu orang lagi ngayal aja. Maaf. Anu Pak, anu apa? Anu ayam. Bukan Pak, dipanggil ibu ke klinik, penting. Aduh apalagi sih, orang baru aja duduk, belum juga gua seruput ngopi nih. Dengan terpaksa Pak Harto masuk ke dalam dan pakai baju yang sedikit rapi, langsung meluncur ke klinik pakai motor butut si Jamal.
Dalam pikirannya sih nggak ada yang aneh karena Pak Harto ngerasa nggak buat salah. Tapi biasanya kalau dipanggil tiba-tiba gini pasti penting. 15 menit perjalanan sampailah mereka di klinik. Hari itu lagi rame banget. Sepertinya orang sakitnya pada janjian. Baru turun dari motor, ada yang teriak dari seberang. Pak Harto, sini. Pak Harto nengok. Oh, bosnya ternyata yang manggil. Beliau langsung jalan cepat kayak kebelet boker. Iya bu, ada apa? Coba kamu lihat dalam mobil. Oh iya bu, baik. Pak Harto buka depan mobilnya. Nyari-nyari sesuatu, nggak ada yang aneh. Masih seperti biasanya saja. Maaf bu, nggak ada apa-apa. Coba sekarang Pak Harto lihat ke belakang. Beliau langsung buru-buru buka pintu belakang mobilnya dan ada sesuatu yang bikin Pak Harto pusing. Di lantai mobil itu ada genangan darah, kental dan kelihatan udah sedikit mengering. Perasaan Pak Harto semalam itu nggak bawa jenazah yang ngeluarin darah kan? Kok bisa ada itu darah? Bu, ini hari mobil belum keluar sama sekali. Belum, makanya saya panggil kamu ke sini. Kenapa nggak dibersihin Pak? Mohon maaf ya bu, semalam cuma bawa jenazah serangan jantung, bukan korban kecelakaan bu. Nah, bingunglah mereka berdua. Di situ, bosnya langsung masuk ke dalam. Mau nanya stafnya, apa benar semalam ada pasien yang meninggal karena serangan jantung. Pak Harto cuma bisa diam. Ini kejadian buat pertama kalinya ada darah dalam mobil ambulan itu. Daripada nanti kena semprot lagi, Pak Harto inisiatif buat ngebersihin itu darah. Walaupun bukan dia pelakunya, tapi tetap aja beliau nggak mau ribet adu bacot sama bosnya itu. Ada bayi orang lagi libur, harus bersihin mobil juga. Kesel Pak Harto. Sopir yang kena shift pagi nongol, langsung nanya ke Pak Harto. Ngapain Pak? Ngulek cabe. Lo nggak lihat, kampret? Oh gitu. Hari ini belum keluar sama sekali nih mobil ya Pak? Belum Pak, saya aja baru keluar boker. Nah, terus dari mana nih darah? Udahlah, Pak Harto nggak mau ambil pusing. Beliau lanjut bersihin itu mobilnya. Di sini beliau belum curiga, cuma berprasangka buruk aja. Pasti ada yang ngerjain dia biar kena omel bosnya. Kelar bersihin mobil, Pak Harto balik ke dalam, mau lapor ke bosnya kalau mobil itu sudah bersih. Bu, udah saya bersihin. Iya. Entah kenapa itu bos jawabnya kayak begitu, lagi PMS kayaknya. Beliau langsung balik ke rumah minta antar lagi sama si Jamal. Saya pun bertanya-tanya ini sama si Jamal, kerja 24 jam kah? Kayaknya ada mulut nih orang di klinik. Kata Pak Harto, banyak banget kejadian-kejadian aneh yang dialamin pas jadi driver ambulan. Sampai-sampai bingung mau cerita yang mana. Asal kalian tahu, setiap kali antar jenazah, pasti selalu ada darah di lantai mobilnya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojobeti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.